Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Darajat Puspianto. Saya berinstansi di SDN 1 Cilirin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dengan fasilitator Ibu Nita Harini MPD dan pengajar praktik Bapak Budi Abriansah MPD. Baik, mari kita langsung saja ke pemaparan materi koneksi antar materi. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik pada anak-anak. Mengajarkan anak menghitung sesuatu hal yang baik karena membantu mereka mengembangkan kemampuan berhitung angka pada pelajaran matematika dan pemecahan masalah. Namun, yang lebih penting ialah ketika mengajarkan mereka apa yang benar-benar berharga dalam hidupnya, seperti halnya kebaikan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan membantu anak-anak menjadi manusia yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta memanusiakan manusia. Nilai-nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dengan memilih nilai-nilai yang positif dan bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang konsisten, adil, dan ramah bagi semua orang. Setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki potensi untuk memberikan dampak pada lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang kita anut dalam setiap pengambilan keputusan, karena berdampak besar pada lingkungan di sekitar kita. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid. Dalam pengambilan keputusan saya, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman, mengarahkan murid untuk dapat membuat sebuah keputusan, menjadi role model dalam pengambilan keputusan yang baik, memberikan kesempatan untuk belajar dari sebuah pengalaman, melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan berikut, saya dapat membantu murid mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang panjang atau yang penting dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri, aktif, dan bertanggung jawab. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Maksud dari kutipan tersebut jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini, yaitu mempelajari bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan yang dimana antara benar dan benar atau juga benar dan salah. Terdapat sebuah dilema etika atau bujukan moral yang dalam setiap paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian yang dapat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Jika dihubungkan dengan kutipan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pengambilan keputusan juga adalah bagian dari pendidikan yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan potensi peserta didik dan utamanya adalah membangun karakter peserta didik secara positif yang berperilaku etis dalam proses step by step yang menghasilkan manusia menjadi manusia yang seutuhnya baik dalam moral dan etika. Berikut rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Nomor 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? KHD mengusung pratap Triloka dalam pendidikan sebagai sistem Among, yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ingmadyo Mangunkarso, artinya guru menjalin komunikasi yang baik di antara muridnya. Tutwuri Handayani, yaitu guru selalu memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya. Seorang pemimpin yang menerapkan filosofi ini akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Jika ada masalah, hasilnya pun cenderung akan lebih diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Seorang pemimpin ada baiknya berlandaskan pratap Triloka dalam pengambilan keputusan. Nomor 2, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan.
Nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, karena nilai tersebut landasan moral dalam suatu pengambilan keputusan. Seperti halnya 3 prinsip yang dapat diambil, yakni berpikir berbasis hasil akhir, and-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Nomor 3, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching bisa dilaksanakan untuk memfasilitasi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Dengan teknik coaching, seorang coach bisa membantu coachee memaksimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga coachee bisa membuat solusinya sendiri atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan melalui coaching cukup efektif karena minimal ada 2 sudut pandang yang digunakan, yakni yang utama dari sudut pandang coachee dan diketahui oleh coach. Namun dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita kembali melakukan refleksi, apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka dari itu, ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin terarah dan tepat. Nomor 4, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Kemampuan seorang guru dalam mengelola aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Untuk itu, seorang guru harus dalam kesadaran penuh dalam menyikapi suatu masalah dan saat harus mengambil suatu keputusan, menerapkan sesuai nilai-nilai kebijakan atau kebajikan, lalu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, sehingga sosial emosional akan menumbuhkan empati dan simpati bagi kita sebagai pendidik. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami dan kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan. Nomor 5, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Bila mana ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan atau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya ada masalah yang di sana terdapat rujukan moral benar dan salah, tentang kejujuran yang sebenarnya menguntungkan secara pribadi. Seorang pendidik harus tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran sehingga hasil yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Lalu, pada kasus dilema etika benar dan benar, di mana adanya keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dan selalu melakukan musyawarah, yang di mana kasus dilema etika ini tidak ada yang salah, namun mengambil sebuah keputusan yang benar-benar menghitungkan segala aspek yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pendidik. Nomor 6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya harus melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Serta setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dukungan dari warga lingkungan juga cukup berdampak. Maka semestinya kita menerapkan budaya positif sehingga murid dapat belajar dengan lebih baik dan bersemangat, serta positif, yang kondusif, aman, dan nyaman. Nomor 7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan sekolah yaitu pada saat beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak.
Hasil keputusan dari dilema etika kadang menimbulkan pro dan kontra, yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hasil keputusan yang menimbulkan tantangan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma, karena jika paradigma yang digunakan oleh beberapa orang yang terlibat terkadang berbeda. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menilai suatu masalah. Dalam melakukannya, menjadi paradigma mana yang sesuai dengan situasi tersebut, serta selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Meskipun tidak dapat memuaskan seluruh pihak, namun setidaknya dapat meminimalisir dampak rasa tidak nyaman dan pengambilan keputusan dapat dipertimbangkan bersama dan diterima secara bersama pula demi kepentingan seluruh pihak bersama. Nomor 8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, mengambil keputusan dalam hal pembelajaran kepada murid tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran murid. Dengan merdeka belajar, murid akan senantiasa mencapai kebahagiaan sesuai minat, bakat, dan potensinya secara menuntunnya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, seperti dalam pengambilan satu langkah dari bagian uji keputusan terhadap pembelajaran, yakni uji publikasi. Saat kita melaksanakan pembelajaran dan direkam, mungkin kita diberi pilihan antara rasa bangga atau malu. Untuk itu, saat mengambil keputusan tentang pembelajaran, kita juga harus menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambil keputusan. Kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional untuk mengakomodasi kebutuhan murid sesuai dengan potensi dan minat bakat yang dimiliki oleh murid tersebut. Nomor 9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika guru mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa, maka siswa bisa berkembang secara optimal. Potensi siswa yang berkembang tersebut bisa menjadi bekal bagi siswa tersebut dalam menghadapi persoalan di masa depan. Guru menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berpijak. Bagaimana dia mengambil keputusan di masyarakat kemudian hari. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar dan bijak melalui pengujian benar salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola. Akan menjadikan pengambilan keputusan kita teruji dan tepat. Sebagai contoh, panutan yang baik karena pada dasarnya guru itu bila dalam bahasa Sundanya itu digugu dan ditiru. Nomor 10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah pada saat harus mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni Pratap Triloka, Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Tentang pengambilan keputusan akan sangat mendukung nilai dan peran guru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sangat mendukung kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait pembuatan visi yang akan mendukung terwujudnya siswa dengan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan atau menghadirkan budaya positif dalam proses dan hasil akhir keputusannya. Seorang guru harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menyusun pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah saat memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus dalam kesadaran penuh, seperti yang sudah dipelajari dalam modul sebelumnya. Membahas topik tentang coaching, teknik coaching bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Nomor 11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika benar-benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan.
di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu bujukan moral benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu pertama, individu lawan kelompok, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua, berpikir berbasis peraturan, yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yang kedua, menentukan pihak yang terlibat, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, investigasi. Yang ketujuh, investigasi opsi terlima. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah sebelumnya saya belum mengetahui istilah-istilah dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, dan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, hal-hal di luar dugaan saya adalah ternyata keputusan yang akan kita ambil harus diuji dulu dengan uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan idola, untuk memastikan dampak dari hasil keputusan tersebut. Jadi ada tahapan dari setiap pengambilan keputusan agar mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika yang biasanya saya lakukan dalam paradigma yaitu individu versus kelompok, karena menurut saya keputusan suara terbanyak adalah suatu keputusan terbaik. Lalu dalam prinsipnya saya selalu berprinsip hasil akhir karena sesuatu masalah harus cepat selesai dan diselesaikan pada waktu itu juga. Namun tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan orang lain. Tidak melakukan uji benar versus benar. Dalam modul ini saya belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat karena ada uji benar versus benar dan benar versus salah. Nomor 13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Alhamdulillah, materi dalam modul 3.1 ini berdampak sangat positif bagi saya, terutama saat dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan. Sebelumnya, saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Namun, sekarang saya bisa mengaplikasikan 4 paradigma, 3 prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Saya berharap pengambilan keputusan yang saya lakukan akan selalu berpihak pada murid berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul 3.1 ini sangat penting bagi saya karena dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai permasalahan dan kita dituntut mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi diri dan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, topik ini juga sangat penting karena bisa menjadi pedoman saat saya harus membuat suatu keputusan yang dalam hal ini keputusan tersebut tidak hanya menyangkut diri saya pribadi, tetapi menyangkut kepentingan semua pihak orang banyak. Kemampuan keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan untuk dapat mewujudkan itu semua dari baik ke yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih pemaparan materi dari modul koneksi antar materi 3.1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.